Ya, salam. Selamat pagi, Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Ya, kita pasti pagi hari ini bersuka cita buat yang luar biasa ini pagi hari ini kita boleh berjumpa dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Biar 1 jam ke depan kita akan bersama-sama menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita bersama-sama pagi ini juga boleh menyaringkan apa yang kita dapatkan tadi pagi saat Anda bersaat teduh. Biar menjadi berkat buat kita semuanya, satu dengan lainnya saling berbagi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari siapkan hati kita datang pada Tuhan. Dan mari kita fokus kepada Dia pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan dan kehidupan kami. Kalau kami pagi ini ada semua yang boleh berjumpa dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Ini bukan saja acara rutinitas, tapi sungguh Tuhan punya rencana di kehidupan kami Tuhan. Biarlah acara ini menjadi berkat buat kami semua yang hadir pagi hari ini. Kami rindu Tuhan di saat kami mengikuti acara ini, iman kami makin bertumbuh, bahkan kami makin kuat di dalam Engkau Tuhan. Bapak berkati setiap kami yang hadir pagi hari ini dimanapun kami berada, terutama berkati koneksi kami, baik WiFi, internet Tuhan, baik listrik, juga peralatan yang pakai, baik handphone, laptop, semuanya dalam kendali-Mu Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami mengikuti dengan baik. Terutama biar itu sungguh menguatkan kami, bahkan mengubah hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan urapi hamba-Mu Belinawati Santoso yang akan narasumber pagi ini. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan Tuhan sungguh-sungguh boleh memberkati kami yang pada pagi hari ini boleh bersama mengikuti acara ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan acara ini Tuhan dari awal hingga akhir dalam tangan-Mu dan semua dalam kendali-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari Roh Kudus urapi kami sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh sungguh-sungguh menikmati akan hadirat-Mu pagi hari ini. Di dalam Tuhan Yesus, yang syukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu pagi hari ini siapkan hati kita untuk lebih dalam lagi. Kita akan masuk dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Kita akan bersama-sama dengan pujian bukan dengan barang fana. Bila mulai pujian ini menjadi doa kita pagi hari ini. Bahwa Allah kita sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kita. Bahkan Allah yang bangkit untuk kita semuanya. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dia yang harus mati untuk mengalahkan maut dan membayar tebusan untuk kita semua. Telah bangkit dan menang. Dialah yang harus makin besar dan kita harus makin kecil. Bila di momen yang indah ini kita bersama-sama ingat kembali akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari siapkan hati kita akan bersama-sama menyimak audio renungan harian pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama menyimak dengan baik. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Lukas pasal 24 ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Renungan hari ini berjudul Rancangan Tuhan Sempurna. Rancangan Tuhan adalah sempurna. Tuhan menyusun skenario kehidupan yang terbaik bagi kita. Akan tetapi, manusia tidak mampu memahaminya. Setelah 3 tahun mengikut Yesus, murid-muridnya semakin yakin bahwa Yesus adalah Mesias yang Tuhan janjikan datang untuk memimpin Israel dan membebaskan dari penjajahan Romawi. Tetapi, kematian Yesus di kayu salib membuyarkan mimpi indah mereka. Yesus sesudah bangkit menampakkan diri kepada kedua murid yang sedang berjalan menuju kampung Emmaus. Yesus mendekati mereka, tetapi mereka tidak mengenalinya. Selanjutnya Yesus bertanya apa yang mereka percakapkan. Tampak muka keduanya berubah muram. Mereka bercerita bahwa Yesus seorang dari Nazaret telah dihukum mati dengan cara disalibkan. Padahal mereka mengharapkan Yesus menjadi pembebas bagi Israel.
Mereka mengeluhkan skenario yang urung terjadi. Apa pula maksud berita menghebohkan dari para perempuan yang mengatakan dia telah bangkit? Tanpa mereka ketahui, yang terjadi ialah yang terbaik. Jauh lebih besar tujuan yang Yesus maksudkan. Bukan sekadar pembebas Israel, melainkan pembebas segenap umat manusia dari dosa. Oleh kematian Yesus, kuasa maut telah dipatahkan. Oleh kebangkitan Yesus, kita beroleh jaminan akan kehidupan kekal. Setelah Yesus menjelaskan segala sesuatunya kepada mereka, maka celiklah mata mereka dan melihat bahwa Dia yang berkata-kata ialah Yesus. Mengertilah pula mereka akan maksud mulia kedatangan Sang Mesias ke dalam dunia. Niscaya, sekarang celik juga mata kita bahwa rancangan Tuhan sempurna. Faktanya, tidak akan didapati kekurangan pada pemikiran Tuhan. Bila skenario dalam pikiran kita tidak terjadi, itu karena terdapat skenario sempurna dalam pikiran Tuhan. Kehendak Allah yang terjadi adalah yang terbaik, lebih daripada skenario dalam pikiran kita. Iya, Bapak Ibu, kita telah bersama-sama mendengarkan audio pagi hari ini, dan pagi hari ini sangat kita diberkati ya, dan kita akan percaya kebahagiaan Tuhan untuk kita semuanya bakal menebus dosa kita. Pagi hari ini renungan harian yang judulnya sangat menarik, itu rancangan Tuhan sempurna. Telah hadir di tengah-tengah kita penulisnya atau narasumber langsung, yaitu Ibu Linawati Santoso. Selamat pagi Ibu Linawati, apa kabar? Selamat pagi Pak Sony, kabar baik. Iya, tenang pagi hari ini ya bisa hadir tengah-tengah kita pagi hari ini, dan kita akan percaya pagi hari ini kita pasti diberkati oleh Tuhan. Bahkan pagi hari ini temanya menarik, rancangan Tuhan sempurna. Oleh sebab itu kami ingin mendengar secara langsung apa yang melatar belakangi tulisan Ibu pagi hari ini, sehingga pagi hari ini kita bisa menangkap dengan baik dan kita juga bisa berbagi satu dengan lainnya. Oleh sebab itu kami persilakan Ibu Linawati, silakan Ibu. Oke, ya shalom Bapak, Ibu semuanya ya yang turut hadir di acara SDPR pagi ini. Ya, pagi ini saya mau mengulas kembali renungan yang saya tulis berjudul Rancangan Tuhan Sempurna. Ya, jadi Tuhan itu merancang ya, dalam arti menyusun skenario bagi kehidupan kita, dan itu sifatnya sempurna ya. Sempurna menurut anggapan saya adalah baik untuk selamanya ya. Jadi sempurna itu baik untuk selamanya. Nah, kita sendiri ini juga suka merancang ya, menyusun skenario untuk kehidupan kita yang kita sebut sebagai planning ya. Contoh, saya mau bekerja di perusahaan A selama 5 tahun. Lalu saya akan pindah ke perusahaan B yang lebih besar. Lalu setelah itu saya akan membangun usaha sendiri. Itu ya, contohnya kita berskenario gitu ya. Tetapi sifatnya tidak dapat dikatakan sempurna, hanya terbatas. Terbatas itu maksudnya baik untuk saat ini. Jadi apa yang saat ini kita pikir baik, itulah yang kita harapkan untuk terjadi ya. Jadi rancangan kita itu baik untuk saat ini. Nah, kita itu sering lupa ya, sering tidak ingat bahwa sifat dari rancangan Tuhan itu sempurna, sedangkan sifat dari rancangan kita itu baik untuk saat ini saja gitu ya. Karena itu kerap muncul keluhan, sungut-sungut gitu ya. Kita itu mengeluh, loh, kenapa Tuhan yang terjadi itu kok seperti ini, bukan seperti harapan saya, padahal harapan saya itu baik gitu ya. Kita lupa
lupa bahwa baiknya itu hanya untuk saat ini, ya. Kalau ke depan belum tentu baik, karena itu Tuhan sengaja untuk merevisi atau menggantinya. Nah, saya juga mengambil contoh ya dari dua murid Yesus yang pergi ke kampung Emmaus. Ya. Mereka itu dalam perjalanan mereka itu bersedih karena harapan hati mereka itu tidak terlaksana. Tuhan Yesus itu tidak menjadi pembebas Israel dari Romawi, ya. Padahal hal itu mereka pikir sebagai perkara yang besar. Sifatnya itu sangat baik, tapi kok tidak terjadi. Mereka itu bersedih karena masih belum paham bahwa rancangan Tuhan itu jauh lebih baik, ya. Dengan mati di atas kayu salib, Tuhan itu melakukan perkara yang jauh lebih besar, yaitu membebaskan seluruh umat manusia dari dosa. Ya. Ini jauh lebih besar, jauh lebih luar biasa dari yang mereka harapkan. Nah, saya itu menulis renungan ini ya sudah lama ya. Alasannya ya karena dulunya saya ini adalah orang yang kerap kecewa kepada Tuhan karena buru-buru menilai rancangannya, gitu ya. Saya anggap itu tidak baik, gitu ya. Lebih baik rancangan saya sendiri. Gitu ya. Salah satu contoh pengalaman di mana saya ingat ya, saya itu merasa kecewa berat kepada Tuhan itu adalah waktu saya akan masuk ke perkuliahan, ya. Waktu itu saya itu mendaftar di akademi keperawatan. Jadi saya itu kepingin menjadi perawat, gitu ya. Tetapi ternyata biaya di sana itu lebih besar dari biaya yang saya punya. Biaya yang saya siapkan itu kurang. Dan setelah saya itu berdoa juga, kok tidak ada tambahan berkat dari Tuhan. Nah, lalu orang tua saya itu menyarankan untuk saya berpindah ke universitas yang lain, dan otomatis saya harus berpindah jurusan. Ya, dan saya ya bersedia, oke, tidak apa-apa. Dan saya juga selama saya mengikuti jurusan akuntansi pada akhirnya ya, saya juga bekerja dengan rajin, saya juga belajar dengan rajin sampai saya mendapatkan IP yang tertinggi ya. Tetapi sejak saat itu kadang-kadang ya muncul di benak saya itu pertanyaan, kenapa ya Tuhan dulu itu kok tidak tolong? Kenapa ya Tuhan itu kok tidak menambahi berkatnya? Padahal hal itu kan perkara yang mudah bagi Tuhan. Jadi terkadang itu terbersit pertanyaan seperti itu. Nah, sampai suatu hari ini sudah bertahun-tahun saya sudah lulus, sudah kerja ya. Tante saya yang tinggal di rumah bersama kami itu terjatuh dan kepalanya itu menatap cukup keras kepada perkakas kayu, dan maaf ya itu berdarah banyak sekali, dan saya yang melihat itu kan langsung menolong, tapi saya ini menemukan bahwa saya ini ketakutan waktu melihat luka dan darah yang banyak itu. Saya berkeringat dingin, padahal kakak saya itu biasa saja gitu ya. Juga waktu papa saya jatuh di jalan dan kepalanya terluka, wajahnya juga terluka, saya itu mau melihat itu takut gitu ya. Dan di situ saya itu sadar, oh iya ya, ternyata Tuhan dulu itu tidak meng-ACC ya, keinginan saya itu karena Tuhan tahu apa yang tidak saya tahu. Jadi Tuhan itu tahu saya sebenarnya kurang cocok atau tepatnya tidak cocok untuk menjadi perawat ya. Jadi akhirnya Tuhan itu menggantikan jurusan saya ke jurusan yang lebih tepat bagi saya. Dan di situ juga saya menyadari kalau sebenarnya saya mengambil jurusan itu karena saya mengikuti teman-teman. Jadi teman-teman saya yang tergolong pandai itu mereka ada beberapa yang ingin masuk ke jurusan perawat itu, dan saya juga ingin ikut-ikutan. Jadi bukan dari hati saya sebenarnya. Dan di situ saya justru bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan itu mengganti
rancangan saya dengan rancangan Tuhan, gitu ya. Jadi dari pengalaman yang sederhana itu saya mulai celik bahwa oh iya, rancangan Tuhan itu ternyata benar-benar sempurna ya. Dulunya saya cuma tahu teori kalau rancangan Tuhan sempurna, tetapi saya sekarang ini mengalami sendiri kalau benar-benar rancangan Tuhan itu sempurna. Dan pagi ini biarlah juga setiap dari kita juga menyadari sungguh-sungguh bahwa rancangan Tuhan itu benar-benar sempurna. Jadi ketika kita mempunyai harapan dan harapan tidak dikabulkan oleh Tuhan, atau kita membawa doa kepada Tuhan dan ternyata tidak dikabulkan, kita tidak kecewa, tetapi kita bersyukur karena kita percaya bahwa Tuhan itu mempunyai rancangan lain yang jauh lebih indah dan pastinya baik untuk selamanya. Ya, demikian ya ulasan dari saya. Semoga memberkati, Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih Bu Linawati yang sudah memaparkan latar belakang dari tulisan Anda pagi hari ini. Ya, rancangan Tuhan sempurna. Kita akan percaya bahwa rancangan Tuhan itu selalu sempurna di kehidupan kita. Yang tidak membuat sempurna itu kehidupan kita seringkali. Ya, oleh sebab itu, mari pagi hari ini mungkin Bapak Ibu punya pengalaman indah ya di saat Anda tadi pagi bersaat teduh, mungkin dapat sesuatu. Anda bisa berbagi pagi hari ini. Dan ini waktunya kita bersama saling menguatkan iman kita satu dengan lainnya. Oleh sebab itu, mari kami buka. Bapak Ibu silakan untuk mungkin boleh tekan tombol raise hand atau boleh angkat tangan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama berbagi ya apa yang tadi kita sudah dengar, juga tadi pagi kita bersama-sama di tempat masing-masing melakukan waktu teduh. Silakan Bapak Ibu, kami beri kesempatan pagi yang indah ini. Silakan. Ya, silakan. Mungkin ya ada yang raise hand ya, atau tekan tombol raise hand atau ada yang angkat tangan. Silakan Bapak Ibu. Ya, kami beri kesempatan buat Bapak Ibu pagi hari ini untuk bersama-sama berbagi. Ya, mungkin bisa diawali langsung dari Ibu Ive. Selamat pagi Ibu Ive. Apa kabar Bu Ive? Halo, selamat pagi Bu Ive. Terima kasih buat kesempatannya. Kalau tadi yang menarik di kalimat terakhir di renungan dituliskan, bila skenario dalam pikiran kita terjadi, terdapat skenario sempurna dalam pikiran Tuhan. Saya juga pernah mengalami skenario yang udah di depan mata, yang udah benar-benar udah di depan mata banget, udah hampir dari akhirnya nggak jadi ya. Pas ini waktu itu kan suami saya kerja di Citibank, itu dari awal ya karirnya benar-benar dari bawah, Tuhan berkati bisa sampai naik terakhir ya dari waktu nikah udah sempat officer, terus naik asisten manajer, terakhir naik manajer itu dapat mobil, dapat fasilitas, itu udah luar biasa banget. Dan puji Tuhan naik lagi sampai EVP, asisten vice president, atau kadang-kadang dibilang itu almost vice president ya, tinggal tingkat lagi vice president. Dan waktu itu saya pengen banget, saya bilang, kalau jadi istrinya vice president Citibank tuh enak banget. Saya bilang, skenario saya tuh jadi istri vice president Citibank, itu udah level tertinggi di Citibank, fasilitasnya enak. Jadi saya kerja di BCA cuma buat santai aja, buat pergaulan. Tapi kan udah ada suami yang kerja, saya cuma kerja buat santai, buat tambahan. Jadi saya udah benar-benar. Dan waktu itu ada satu training di BCA, apa cita-cita Anda 1 tahun lagi? Saya tulis harapan yang benar-benar kamu harapkan. Saya tulis istri vice president, saya tulis gitu dalam terus dikumpulin. Dan hari itu puji Tuhan, akhirnya suami saya mencapai satu posisi di mana secara lingkup pekerjaan itu udah memadai. Jadi udah memadai untuk vice president dari lingkup tanggung jawab kerjaan semua. Presiden harus ada persetujuan dari pusat, dari kantor pusat di Amerika, di New York gitu kalau nggak salah. Jadi sedang diproses untuk vice president. Dan itu semua udah setuju, udah di depan mata banget.
tahu-tahu Tuhan berbicara lain, suami saya ada panggilan yang luar biasa untuk meninggalkan Citibank. Itu berat banget, akhirnya sebelumnya memang nggak ada, tapi kita tunda, sampai akhirnya itu tahun ketiga. Dan suami saya dalam pergumulan, terus kita berdoa keumaran, terus sekarang ini gimana? Sekarang ini di depan mata, terus udah tinggal beberapa bulan lagi akan ketok palu. Saya bilang, masa? Akhirnya benar, akhirnya suami saya mengundurkan diri dari Citibank, saya batal jadi istri vice president, akhirnya jadi isi hamba Tuhan. Tapi saya tahu itu skenario sempurna dari Tuhan ya, Tuhan kasih skenario. Terus kata suami saya, ya udah nggak apa-apa, sekarang kita bisnisnya jiwa-jiwa, itu juga jauh lebih bernilai kekal dan lebih dari semua yang ada di dunia ini. Dan puji Tuhan, akhirnya sekarang kita tahu ya, belakangan juga kita tahu ada berkat Tuhan. Waktu Tuhan belokin yang tadi si Ibu Lina bilang, skenario Tuhan itu sempurna, benar yang Ibu Lina bilang. Karena ternyata beberapa kali saya dengar bahwa beberapa teman rekan Citibank dari suami saya tuh banyak yang Tuhan panggil pulang di usia muda. Karena mungkin cara kerjanya ya yang begitu mati-matian, terus kurang olahraga, istirahatnya, terus makan kan kalau sampai lembur malam ya udah seadanya, apa ada gorengan, ada nasi goreng apapun gitu. Jadi mungkin gaya hidup juga membuat secara fisik agak teriritasi juga gitu. Dan puji Tuhan sekarang suami saya lebih sehat ya dari sebelumnya. Waktu di Citibank sempat terkena kelelahan kronis di hatinya, memang udah kelelahan kronis, dan dokter bilang ini kalau cara kerja begini terus ini berbahaya, bisa menjadi membeku ya, mengeras, bisa jadi kanker. Nah, saya puji Tuhan, kita tahu ya Tuhan belokin, Tuhan kasih yang lebih sempurna, lebih indah. Sekarang dengan tubuh yang sehat kita bisa melayani Tuhan, itu karena Tuhan. Karena di Ratapan 3 ayat 11 saya ingat memang ada ayat bahwa Tuhan membelokkan jalan kita. Jadi kadang-kadang dulu jemaat saya pernah bilang, iya Pak, Bapak diblankokin katanya. Jadi tahu-tahu diblankokin, dibelokin. Tapi kita tahu rencana Tuhan lebih sempurna. Terima kasih kiranya jadi berkat. Terima kasih juga Bu Lina buat sharingnya, dan Bapak Ibu sekalian, Tuhan berkati. Iya, terima kasih buat Bu Iva yang mengawali dari sharing pagi hari ini bagaimana pengalaman hidupnya bersama Tuhan ya. Ya, walaupun seringkali kita mengharapkan sesuatu, tapi rencana Tuhan itu indah pasti ya. Dan memberikan terbaik dalam kehidupan kita, bahkan sempurna. Ya, silakan. Mungkin Bapak Ibu lainnya di sini juga adalah hadir pagi hari ini. Ada Ibu Wahyu. Iya, Ibu Wahyu Jalila. Iya, selamat pagi Ibu Wahyu, apa kabar? Yang ingin dengar suara Ibu Wahyu ada pagi hari ini. Ya, atau Bu Heru ya, silakan. Oh, mungkin belum tersambung. Ya, selamat pagi. Ya, Bu Wahyu atau Bu Heru ya. Selamat pagi Bu. Oke, mungkin belum terkoneksi. Ya. Ya. Mungkin pagi hari ini saya ke Bapak Ibu yang lainnya. Ya. Di sini juga ada mungkin pagi hari ini. Silakan. Ya, sudah lama sekali. Ya, dengan Pak Uca. Ya, saya Pak Uca. Selamat pagi Pak Uca. Salam, apa kabar Pak Uca? Ya, Pak Uca atau Pak Hari Uca. Ya. Selamat pagi Pak Hari Uca. Yang berbagi hari ini, apa yang dapatkan renungan pagi hari ini? Silakan Pak Hari Uca. Pagi Pak Sony, juga Bapak Ibu yang luar biasa. Renungan hari ini itu ngeri-ngeri sedap, persis seperti yang saya alami waktu-waktu yang lampau ya. Bahkan kadang-kadang hari-hari ini pun kita tiba di titik itu. Rancangan Tuhan tadi disampaikan bahwa rancangan Tuhan kan selalu baik ya. Tapi kembali sifat manusia kepingin mencari yang lebih baik. Kalau lihat dari perikop tentang Yesus menampakkan diri jalan ke Emmaus ini kan peristiwa ketika sesudah Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah ya. Dan pada waktu itu kita tahu bahwa murid-murid Yesus sangat tergoncang seperti anak ayam kehilangan induknya gitu. Jadi tercerai-berai, hampir bisa dipastikan mereka tidak sangat susah bersama-sama lagi waktu itu. Nah, makanya ketika saya lihat perikop ini kok podo karo awakku ya. Gitu. Kalau kita lihat di ayat yang ke-16 kan Tuhan berbicara bahwa
tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus ketika mereka sedang berjalan bersama-sama di jalan menuju ke Emmaus itu, para murid. Memang tidak dicatat tidak semua murid ada di jalan itu ya. Hanya ada 2 murid yang berjalan ketika itu, yaitu Kleopas dan salah satunya saya lupa namanya itu. Tapi ketika di jalan mereka bertemu dengan sosok yang mereka sudah tidak kenali lagi. Mereka sempat bercakap-cakap dan seterusnya hingga satu titik ketika Yesus dipaksa untuk menginap oleh Kleopas dan rekannya. Yesus memecahkan roti, baru mereka melihat, tuh ini kok kayak guru kita gitu. Dan ternyata setelah mereka menyadari itu, Yesus menghilang, tubuh rohnya menghilang, dan murid-murid Yesus yang 2 itu langsung bercerita kepada rekan-rekannya yang lain. Nah, Bapak Ibu, saya sangat diberkati sekali dengan renungan pagi hari ini, mengingat tadi rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik, tetapi karena kita lebih tergiur dengan sesuatu yang terbaik lagi dari diri kita sendiri, kita jadi mengalami sesuatu yang justru tidak mengenakan kita. Itu. Nah, kalau saya sempat coba cari-cari tadi di ensiklopedia itu mengenai 2 murid Yesus yang menuju ke Emmaus, dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Kalau dari sisi arti nama, Yerusalem itu kan sebetulnya sesuatu yang luar biasa ya. Kalau dari arti namanya itu kan fondasi atau kedamaian ganda gitu. Jadi sebetulnya ketika mereka tinggal di Yerusalem, Yesus disalibkan dan bangkit kembali, mereka sebenarnya tidak perlu takut karena kota itu adalah kota yang mempunyai kekuatan ganda dalam banyak hal. Tidak pernah ada kekurangan, ada pemeliharaan dari situasi itu ya. Tapi mereka merasa tercabik-cabik ketika Yesus mati dan mayat Yesus dicuri katanya. Jadi mereka tersebar. Nah, 2 orang ini berlari dari kota Yerusalem menuju Emmaus. Kata Emmaus sendiri itu artinya adalah sumber air panas gitu. Jadi bertolak belakang sekali antara Yerusalem dan Emmaus. Satu adalah tentang kekuatan fondasi yang ganda, perlindungan ganda ya. Satu adalah sumber air panas. Kita tahu air panas itu kan kalau kena tangan kita itu kan pasti akan melepuh ya. Nah, filosofinya adalah ketika murid-murid Yesus bingung, ketakutan, mereka tidak tetap tinggal dalam situasi tenang di tempat yang sudah terjamin situasinya, tapi malah mereka mencari sumber lain menuju ke Emmaus yang itu artinya sumber air panas. Jadi dia tidak tahu di Emmaus akan terjadi apa, tapi mereka berusaha lari dari Yerusalem untuk menuju barangkali kota yang lebih bagus ya, yang jaraknya kira-kira itu, saya belum pernah ke Israel, tapi saya lihat di peta ada literasi yang mengatakan bahwa jaraknya antara Yerusalem dan Emmaus itu hanya 7 mil. Kalau dikalkulasi dalam kilometer itu sekitar 11 kilometer, Bapak Ibu. Jadi kalau naik sepeda motor kira-kira ya paling 15 menit sampai ya. Tapi kalau jalan kaki ya mungkin kaki kita bisa cukup lempoh ya sampai di sana. Nah, Bapak Ibu, murid Yesus yang 2 ini begitu berani ambil resiko lari dari Yerusalem menuju Emmaus yang tempat tidak mengenakan tadi itu. Mereka pikir Emmaus akan lebih aman, terlindung dari prajurit-prajurit Romawi dan orang-orang lain yang benci dengan Yesus. Saya pernah mengalami itu, Bapak Ibu. Jadi saya pikir keputusan yang saya ambil waktu itu adalah keputusan terbaik untuk kami ya, sekeluarga dalam pelayanan gitu. Tapi pelan-pelan baru Tuhan nyatakan ini jalanmu salah gitu. Lewat beberapa orang ya menyampaikan bahwa ayo kembali dan kembali. Hingga pada akhirnya saya kembali melayani, merintis sebuah jemaah dan sebagainya, sampai di titik awal tahun kemarin, Bapak Ibu. Itu Tuhan nyatakan campur tangan Tuhan ketika kami kembali ke titik awal pelayanan gitu. Ya, kami kan masih kontrak, masih menyewa tempat ya. Jadi tempat ibadah kami itu sebagai tempat tinggal juga yang tiap tahun harus selalu direvisi kontraknya. Ketika tutup tahun, kami mengadakan resolusi terhadap keluarga kami. Coba tuliskan kerinduan-kerinduan kita, apa yang mau Tuhan kerjakan di 2024. Kami tulis 5 poin, jadi istri, anak-anak saya gitu ya, tulis 5 poin, kita doakan. Di poin ketiga, resolusi saya tulis, Tuhan, kami merindukan tempat yang betul-betul
Itu kami tidak perlu kontrak dan tidak perlu masa-masa diperpanjang gitu. Kami minta itu ya. Dan setelah saya cross check ternyata istri saya juga nulis hal yang sama di poin yang ketiga. Anak-anak juga demikian. Jadi persisnya tanggal 31 Januari kami tulis itu kira-kira jam 8.30 pagi ya. Persis tanggal satunya, kemudian besoknya tidak ada selang 24 jam Bapak Ibu. Tiba-tiba jam 7 pagi saya ditelepon orang. Selamat pagi Pak Uca, iya selamat pagi. Orang ini tutup poin Bapak Ibu. Pak Heruca saya kasih tanah mau nggak? Ini orang udah lama nggak kontak saya gitu. Jadi kaget saya, orang ini mau kasih tanah ke saya gitu. Saya bilang sama beliau bahwa ini berita baik Pak, tapi kalau saya nggak cerita ke istri saya, bisa jadi malapetaka karena kami harus sepakat untuk menerima berkat itu. Dipikir kok sombong ya dikasih berkat kok malah harus konsultasi ke istri segala gitu kan kayak kesombongan ya. Tapi itu buat kami sesuatu yang hakiki dan pure ya harus saya lakukan dan saya cerita ke istri. Ternyata istri juga ya coba diberdoakan dulu lah. Kadang-kadang hal yang baik kalau tidak dibicarakan, tidak didoakan bisa jadi sesuatu yang tidak baik gitu kan. Kami doakan, ternyata kami sepakat dan Tuhan kasih jawaban bahwa ambil aja tanah itu dan kami puji Tuhan tahun ini kami dapat tanah Bapak Ibu ya. Tinggal tinggal next kita berdoa supaya batu-batu datang, semen-semen datang dan semuanya datang. Jujur kami tidak pernah bikin proposal dan minta-minta ya. Kami berjalan dengan iman serius ya. Jadi Tuhan nyatakan. Kembali tadi Bapak Ibu, ketika kami kembali ke jalan menuju Yerusalem, yang itu adalah tempat perlindungan ganda, pondasi ganda, kami tidak pilih Emmaus yang kelihatannya enak. Kami kembali dan Tuhan mulai genapi satu persatu itu dari tahun ke tahun. Sampai dengan awal tahun kemarin Tuhan buktikan bahwa ini loh jalan yang perlu kamu tempuh. Yang menurut kamu baik, tapi buat aku itu bukan yang terbaik dia Tuhan bilang begitu. Tadi yang di-share di chat room ya bahwa Yeremia 29 dan 11 itu kan sudah kita tahu semuanya bahwa rancangan Tuhan kan rancangan damai sejahtera. Itu kami alami Bapak Ibu sampai hari ini. Jadi puji Tuhan Pak Sony, Bapak Ibu semuanya, kira-kira ini tanggapan saya sangat memberkati dan sangat kekinian untuk saya karena kami mengalami sampai dengan hari ini bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dan Tuhan selalu mengembalikan ketika kami mencoba menyimpang dari realnya Tuhan kembali ke Yerusalem, kota yang penuh dengan perlindungan ganda dari Tuhan. Haleluya. Ya, terima kasih Koca buat pagi hari ini, buat serinya. Ya, kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bahkan rancangan Tuhan yang terbaik ya. Rancanganmu belum tentu rancangan Tuhan. Ya, pasti Tuhan berikan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Terima kasih buat serinya. Ya, pagi hari ini kita berbagi, silakan. Mungkin langsung dari Pak Paul Andan ingin berbagi, Pak, dari Kalimantan. Ya, silakan Pak Paul Andan. Ya, ya pagi Pak Paul Andan ingin berbagi, Pak. Tolong mungkin. Ya, silakan Pak. Ya, ya, memang kalau dilihat rencana saya dari Sri Lanka kan sudah lain, tapi rancangan Tuhan itu indah. Sampai saya sekarang berada di Kalimantan, tidak pernah direncanakan, tidak pernah dipikirkan, tapi rancangan Tuhan itu seperti itu dan indah memang. Karena itu saya pagi tadi saya baca renungan saya diberkati Tuhan. Ya, terima kasih Ibu dan Pak Sony. Iya, terima kasih Pak Paul Andan. Iya, rancangan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan Pak Paul. Ya, mungkin langsung dari Manado. Silakan Pak Michael Kasonso. Ya, silakan Pak Michael Kasonso. Puji Tuhan, renungan hari ini saya tadi pagi dapat memang di situ ada Tuhan bilang kita ini bodoh ya seperti murid itu. Memang kalau rancangan kita, pemikiran kita itu secara kedagingan ya kita bodoh karena seperti murid ini kita nggak bisa melihat ya rancangan Tuhan. Ya, kami pernah alami mungkin 6 tahun lalu ya 2018 kita dijanjikan dikasih ruko untuk gereja. Waduh, itu rancangan kami. Wah, senang sekali ya. Dan akhirnya kita ketemu dengan seorang pengusaha.
kita sudah doa dan dia janji, oke, minggu ini kasih kunci. Nah, itu rancangan kami. Waduh, pokoknya kita sukacita lah, karena ya seperti Pak Pendeta tadi, kita bergumul untuk tempat ibadah. Tapi apa terjadi, Bapak Ibu? Rancangan kita ini betul-betul tidak sempurna. Singkat cerita, kunci ruko itu tidak jadi. Ya, tidak jadi. Ya, memang dalam beberapa hari kami sempat kecewa, tapi istri saya, puji Tuhan, ketika kami berdoa, nah ini kami temukan rancangan Tuhan yang sempurna. Tadi saya renungkan ini, saya sangat sukacita. Tuhan, terima kasih. Nah, di daerah Ruko Marina di situ, akhirnya 6 tahun lalu Tuhan pertemukan dengan orang-orang pemulung, ya. Dan ternyata itu rancangan Tuhan. Kita nggak dapat ruko, tapi dapat jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Para pemulung yang tinggal di sekitar itu sampai hari ini, anugerah Tuhan kami boleh layani mereka, dan beberapa mereka sudah diselamatkan, ya, percaya hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Dan saya bersyukur tetap sudah dicelikkan mata rohani kita. Jadi istilahnya memang Yesus kan sudah bangkit. Saya baca seperti juga di Yohanes 21, ada beberapa murid juga tidak mengenal Yesus karena mereka melihat dan mungkin dengan, kalau istilah teologi, masih dalam kedagingan. Ya, Petrus sendiri ya waktu ketemu di pantai Tiberias, mereka tidak kenal Yesus. Tapi melalui renungan ini akhirnya Yesus yang mencelikkan. Oh, dan mereka mengerti. Nah, kita hari ini bersyukur kalau kita dicelikkan oleh Roh Kudus bahwa rancangan Tuhan itu tetap sempurna selama-lamanya. Waduh, tadi kata-kata luar biasa. Jadi percayalah, apapun dalam hidup kita, saya juga tetap percaya rancangan Tuhan itu sempurna. Terima kasih Pak Sony semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Michael buat pagi hari ini. Ya, saya kira percaya bahwa rancangan Tuhan itu pasti terbaik dalam kehidupan kita. Ya, mungkin langsung ada nih Pak Yudit ya dari GKI Jatinegara. Ya, silakan sebelum nanti ke Bu Lilis ya. Silakan Pak Yudit ya dari GKI Jatinegara. Ingin berbagi Pak? Ya, pagi Pak. Silakan Pak Yudit. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sepelayanan semua ya. Saya pertama kali ikut. Saya memang ingin berbagi ya. Memang rancangan Tuhan adalah yang terbaik ya. Kita mundur berapa tahun yang lalu, sekitar 2008, berarti 2008 itu sekitar 20 tahun yang lalu ya berarti ya. Belum ya, 16 ya, 16. Jadi saya masih seorang karyawan, di mana memang income dari saya itu untuk rumah tangga ya, termasuk istri ya. Jadi istri juga membantu saya di dalam saya dikerja di suatu perusahaan perhiasan ya. Jadi istri saya tuh sebagai tenaga accounting. Nah, di mana istri saya itu pada saat itu, saya tahun 95 saya married ya, 96 istri bantu. Nah, 96 kelahiran putri pertama ya, jadi istri terpaksa tidak bisa bekerja. Jadi saya hanya satu sumber income ya. Nah, terus berjalan dengan waktu, nah sampai saya terus istri itu di rumah, melahirkan, membesarkan anak, nah tapi kan juga perlu kegiatan. Nah, di mana kami juga pikir, waduh, ini istri gimana nih ya, nggak, akhirnya di rumah mencoba untuk buka kursus ya, kursus di rumah untuk membantu. Pertama itu kursus sempoa ya, aritmatika, di mana itu tidak dengan memakai alat sempoa, tapi kita membayangkan gitu loh, memvisualisasi angka di dalam pikiran kita gitu loh ya. Misalkan seperti yang kita seperti Pak Yohanes Surya kan, yang berapa kali berapa gitu ya, tidak pakai kalkulator, tapi kita bisa mengeluarkan angka tersebut dengan tepat dan benar. Nah, berjalan dengan waktu, istri akhirnya 1 murid, 2 murid, terus berjalan Pak. Ya, diberkati sekali ya, berjalan sampai tiba di 2008 itu, saya pada saat itu kerja tuh pagi, pulang malam. Ya, bosnya itu memang workaholic sekali. Jadi pada saat kita mau pulang, kita izin ya,
kadang-kadang sini dulu ngobrol, meeting ngobrol ngalor ngidul ya nggak. Kita juga tidak berani meninggalkan tempat karena kan bos sendiri yang masing belum mengajak pulang. Pagi-pagi sudah kerja lagi. Seperti yang Ibu Ivo katakan tadi ya, tidak ada waktu untuk olahraga, tidak ada waktu untuk pelayanan begitu. Sampai suatu saat istri saya bilang, kayaknya udahlah cukuplah ya. Anak-anak kita juga udah mulai membesar gitu kan. Nah, jadi mungkin juga kita harus memikirkan gitu ya, yang lebih baik gitu loh ya. Ada waktu pelayanan, ada waktu olahraga dan melayani begitu. Sampai 2008 saya memutuskan untuk meninggalkan begitu. Nah, sejak dari itu saya mulai konsentrasi di pelayanan ya. Ya puji Tuhan, memang eh, banyak juga rintangan yang kita hadapi ya dalam pelayanan, dalam kehidupan kami juga begitu. Sehingga singkat kata, sekarang Putri sudah selesai kuliahnya. Nah, saya pada saat saya 2008 itu saya kan di rumah tuh ya sambil nyari pekerjaan ya. Nah, terus tiba-tiba kepikir sewa ruko untuk usaha istri gitu loh. Istri mengajar gitu loh. Nah, terus singkat kata Pak, jadi sekarang anak saya ini yang pegang pengajaran ya, karena kami juga udah memasuki usia pensiun 60 ya. Nah, jadi tenaga juga sudah berkurang ya. Jadi anak sekarang yang take over untuk ini. Nah, jadi sejak dari itu ya mungkin juga pimpinan Tuhan, rancangan Tuhan ya selalu kami rasakan bahwa Tuhan selalu memberikan arahan gitu ya, di mana kita kalau memang kita bersandar kepadanya. Ya, kira-kira begitu Pak yang saya bisa sampaikan. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya, terima kasih Pak Yudhitya yang pagi hari sudah berbagi. Ya, Ya, makasih Pak. makasih buat ya. Ya, mungkin saya memberikan satu kesempatan buat Bapak Ibu yang pagi hari ini yang berbagi ya sebelum kita mengakhiri 1 jam bersama renungan pagi hari ini. Silakan. Ya, kami berkesempatan Bapak Ibu yang berbagi pagi hari ini. Silakan. Ya, mungkin langsung dari Bu Sri Dayati ingin dapat berbagi Bu pagi hari ini, Bu Sri Dayati. Sri Widayati, ya Bu Sri Widayati. Selamat pagi Bu. Ya, silakan Bu yang berbagi. Selamat pagi Pak Sony, selamat pagi semuanya. Selamat Paskah bagi kita semua. Ya, bersyukur untuk renungan pagi yang sudah kita dengarkan bersama-sama, sangat memberkati bagi kita, khususnya saya juga ya mungkin memang tidak sebesar dengan Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu yang sangat besar begitu, tapi saya bersyukur untuk semua rencana Tuhan bagi hidup kami. Ya memang tidak segitu besar, tapi bagi saya sangat luar biasa dengan apa yang sudah Tuhan rencanakan bagi kami. Meskipun tidak jarang ya, terkadang dalam hal-hal yang tidak sesuai ya, kadang dengan keinginan atau apa dengan yang sudah kita rencanakan, seperti beberapa tahun yang lalu, mungkin sudah baru 3 tahun sih, 3 tahun yang lalu, di saat suami berpulang, itu kan anak-anak masih belum selesai di pendidikan seperti itu. Nah, sedangkan saya ya hanya bekerja seperti biasa, jualan keliling seperti itu. Tentu saja saat seperti itu membuat saya hampir tidak terima seperti itulah. Kenapa tidak sampai selesai terlebih dahulu seperti itu. Tapi setelah itu dengan dukungan semua teman-teman yang setia mendoakan dan terus mendukung, sehingga rencana Tuhan yang baik itu yang pernah saya merasa bahwa kok seperti ini, itu terkadang ada sebuah kekecewaan, tetapi setelah berlalu semuanya berjalan dengan baik, puji Tuhan anak-anak juga boleh menyelesaikan pendidikan, dan bersyukur yang tahun kemarin 1 dari anak
kami. Terima kasih untuk doanya, sudah boleh menemukan teman hidupnya sampai hari ini. Dan itu semua membuktikan bahwa rencana Tuhan itu sungguh sempurna. Dalam kondisi apapun, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kami dengan jalan yang banyak, melalui siapapun yang berkenan Tuhan pakai, itu boleh mewujudkan rencana Tuhan yang sempurna bagi kami. Sehingga dalam kondisi apapun, saya akan tetap belajar untuk setia, untuk mensyukuri setiap apa yang Tuhan berikan kesempatan bagi saya untuk boleh Tuhan pakai dengan cara dalam segala keterbatasan saya. Ya, itu terima kasih Pak Sony, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Sri buat pagi hari buat sharingnya. Ya, mungkin sebelum kita menutup, Ibu Lilis bisa? Ya, mungkin masih bisa. Ya. Oke, baik, Bapak Ibu. Ya, mohon maaf karena waktu sangat terbatas pagi hari ini dan kata bijak pagi hari dikatakan bahwa kehendak Allah yang terjadi adalah yang terbaik lebih daripada skenario dan pikiran kita. Ya, biarlah kehendak Allah yang terbaik dalam kehidupan kita ya. Kadang apa yang kita pikirkan, kita rencanakan, belum tentu semua itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi justru apa yang kita tidak pernah bayangkan, pikirkan, itu terjadi di kehidupan kita sesuai apa yang Tuhan rencanakan terbaik dalam kehidupan kita. Dan kita imani pagi hari ini bahwa rancangan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pagi hari ini kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Dan doa syafaat akan dihantarkan oleh Ibu Dika, nanti akan ditutup oleh doa berkat oleh Bapak Pendeta Susanto. Oleh sebab itu mari siapkan hati kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Silakan Bu Dika. Yang kita bersama-sama berdoa, saya akan hantarkan. Kembali kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan pagi hari ini. Kiranya firman itu boleh menjadi rema, menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Sehingga dapat membuat kami semakin dekat dengan Engkau, semakin dengar-dengaran dengan Engkau Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan boleh memberikan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, mulai dari presiden hingga ke jajaran yang paling bawah. Semoga mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan, sehingga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh hikmat, dapat mengayomi seluruh masyarakat di negara ini, Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara-negara yang saat ini sedang dalam konflik dan peperangan. Kiranya Tuhan sendiri yang turut campur tangan dalam proses perdamaian negara-negara tersebut. Sehingga semua boleh hidup di dalam damai, penuh kasih, dan peduli satu sama lain. Hidup dalam takut akan Tuhan. Bapak, kami bersyukur kalau acara 1 jam bersama renungan harian ini boleh ada hingga sampai saat ini. Bukan suatu hal yang mustahil jika suatu saat nanti Tuhan berkenan acara ini boleh menjadi suatu acara yang besar dan dapat memberkati banyak umat Tuhan di dunia. Kami bersyukur dan kami berdoa juga untuk Bapak Ibu yang hadir dalam acara ini, untuk kami semua Tuhan, baik untuk pribadi maupun untuk keluarga. Kiranya berkat Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami semua. Tuhan menguatkan yang lemah, Tuhan memulihkan yang sakit, Tuhan mencukupkan yang kekurangan, dan mampukan kami untuk senantiasa mewartakan firman Tuhan melalui acara 1 jam bersama renungan harian ini dengan membagikan link kepada rekan-rekan kami ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami mengucap syukur Bapa di sorga buat kasih-Mu. Jika saat ini kami masih dalam suasana Paskah, mensyukuri akan anugerah Kristus Yesus yang rela mati menebus dosa kami, bahkan Engkau tidak tinggal mati, tetapi Engkau bangkit, dan kemenangan-Mu itu membawa harapan bahwa kami hidup baru di dalam Tuhan, dan juga kami akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Biarlah Engkau memberkati hidup kami,
supaya hidup kami yang diberkati Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Sang Bapa di dalam persekutuan dengan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan di dalam bimbingan Allah Roh Kudus, besertalah dengan saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, amin. Terima kasih Pak Brita Santo doa berkatnya. Dan mari bersama-sama sebelum kita mengakhiri acara ini kita naikkan itu terima kasih Tuhan sebagai pujian pagi hari ini sebagai doa kita. Ya. Mari bersama-sama naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, biarlah acara pagi hari ini kita semua diberkati dan menikmati akan kehadiran Tuhan di kehidupan kita. Dan sekali lagi terima kasih buat Ibu Linawati yang pagi hari ini sudah menjadi berkat buat kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Terima kasih Ibu Linawati yang pagi ini boleh membagikan latar belakang perenungannya bagi kita semua. Terima kasih pelayanannya. Pak Sony yang telah menghantarkan acara ini, terima kasih Pak Sony. Bapak Ibu yang telah berkenan hadir pagi ini, meluangkan waktu untuk bersama-sama kami sampaikan
Terima kasih dan kami tunggu kehadiran Bapak Ibu kembali. Dan kami mohon pamit undur diri Bapak Ibu. Kami mohon maaf apabila kami tadi tidak sempat menyapa satu persatu kepada Bapak Ibu yang pagi ini bergabung. Dan salam kenal kepada yang baru pertama kali bergabung. Terima kasih juga kepada Bapak Susanto dan Ibu Lili selaku pimpinan redaksi Renungan Harian. Kami tutup dengan pantun kembali ya Bapak Ibu ya. Burung dara, burung cendrawasih harus cari ke Papua. Kami mohon pamit undur diri dan terima kasih. Semoga acara ini membawa berkat. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa. Selamat beraktivitas. Terima kasih semuanya. semuanya. Semoga berkati bagi semuanya.